Pastinya kamu setuju dengan kalimat, apa yang kamu kerjakan hari ini akan berdampak besar di masa depanmu. Tentu, kamu juga ingin masa depan yang cerah dan gemilang, bukan? Nah, untuk menuju ke sana, setidaknya kamu harus memberi ruang bagi dirimu untuk terus berkembang ke arah yang jauh lebih baik. Tentu untuk sampai ke tujuan tersebut, terkadang ada beberapa perasaan yang baik kamu sadari atau tidak kamu sadari bisa saja menghalangi kamu untuk maju, dan pastinya bisa berdampak buruk apabila perasaan itu dibiarkan secara terus-menerus. Kesempatan kali ini akan Mas J jelaskan tentang 5 perasaan yang bisa saja membuat kamu menjadi sulit untuk maju, sulit untuk berkembang. Nah, semoga manfaat. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Perasaan pertama yang membuat kamu bisa jadi sulit untuk maju adalah pasrah akan nasib. Ya, sudahlah, rezeki kan sudah ada yang ngatur. Mau usaha sekeras apapun, kalau udah takdir, saya bisa apa? Kalimat ini tentu banyak sekali sudah didengar di masyarakat. Bahkan bisa jadi kamu sendiri pernah mengucapkannya. Memang betul rezeki sudah ada yang ngatur. Tetapi bukan berarti kamu harus pasrah menerima keadaan dan tidak melakukan apa-apa juga. Yakinlah bahwa setiap orang pasti punya potensi yang diberikan Tuhan untuk dikembangkan semaksimal mungkin hingga menjadi orang yang sukses. Bukan memilih untuk pasrah akan keadaan. Walau kamu dilahirkan dalam keadaan miskin, mungkin cacat, mungkin ada kekurangan pada tubuhmu, tetapi kamu tidak berhak menjadi orang yang gagal. Kamu punya hak kok untuk menjadi orang yang sukses. Maka itu, jangan jadi orang yang pasrah ya. Perasaan yang membuat orang sulit maju. Yang kedua adalah perasaan tidak enak atau sungkan sama orang lain. Rasa tidak enakan atau sungkan jika dalam batas yang wajar sih sebenarnya positif-positif saja. Itu artinya kamu memiliki empati terhadap orang lain. Tapi kalau ini tumbuh terus dan tidak bisa kamu kontrol, ya lama-kelamaan akan menjadi bumerang bagi dirimu sendiri. Kamu akan lebih mementingkan orang lain daripada kepentinganmu. Jadi kepentinganmu justru menjadi nomor 2. Semisal karena merasa tidak enak kamu memilih mengikuti ajakan teman untuk hangout, padahal ada tugas penting yang harus kamu kerjakan saat itu. Kamu harusnya berhak dong menolak ajakan orang lain jika ada hal yang mendesak yang ingin kamu kerjakan. Perilaku asertif bisa mengungkapkan baik-baik kepada teman kita, pada orang lain, tentu akan mengurangi perasaan tidak enakan ini. Perasaan yang bisa membuat orang sulit maju yang ketiga adalah tidak bisa mengontrol emosi. Bisa jadi kamu tipe orang yang suka marah-marah, atau bisa jadi kamu tipikal orang yang tidak suka dikritik. Ketika ada orang lain mengkritikmu, kamu langsung emosi dan tidak terima karena merasa harga dirimu direndahkan. Jika seperti itu, kamu harusnya berubah.
Emosi tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Ketika emosi kamu naik, otomatis kecerdasan akan menurun. Ketika kecerdasan menurun, maka akan banyak keputusan-keputusan yang tidak tepat, yang pada akhirnya membuat kamu menyesal. Ingat, jangan sampai emosi mengalahkan kecerdasanmu loh. Ketika kamu memang lagi tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, apa yang diucapkan orang lain, ya itu wajar. Tapi harus disikapi dengan baik pula. Ketika kamu tidak bisa mengungkapkan dengan baik atau tidak bisa mencari solusi yang tepat, tidak ada salahnya kamu mencoba mencari aktivitas kegiatan yang bisa menenangkan dirimu. Istilah kerennya bisa melakukan calm down method. Mungkin kamu bisa menenangkan emosimu dulu di tempat yang rileks, yang enjoy, atau sekedar mendengarkan musik, menonton film, atau melakukan aktivitas hobi yang santai. Perasaan keempat yang sering membuat orang sulit untuk maju adalah mood yang tidak terkontrol. Siapa yang sering menunda-nunda pekerjaan hanya karena moodnya tidak terkontrol? Kalau kamu pernah melakukannya, baiknya ya dari sekarang berhenti. Perasaan mood akan membuat kita sulit berkembang karena menunda pekerjaan yang harusnya hari ini dikerjakan malah besok dan seterusnya hingga pekerjaan itu menumpuk. Kalau pekerjaan itu menumpuk, bukannya malah menjadi mudah diselesaikan, kita nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi. Nah, ini yang justru malah mempersulit pekerjaan kita. Percaya deh, tidak ada satupun orang yang sukses yang selalu menuruti moodnya doang. Kerjakanlah segala sesuatu bukan karena alasan mood, tapi karena kedisiplinan dan ketekunan. Karena usaha keras, bukan lagi semangat-semangatnya kamu mengerjakan sesuatu, tapi karena kamu tahu bahwa itu penting buat dirimu, dan tentu itu dikerjakan dengan kedisiplinan dan ketekunan. Perasaan kelima yang sering membuat orang menjadi sulit maju adalah merasa rendah diri. Tentu setiap orang pernah merasakan yang namanya tidak percaya diri atau rendah diri. Kamu pun bisa jadi pernah merasa tidak berguna atau tidak berharga. Jika memang pernah, ya itu sama sekali tidak benar. Perasaan rendah diri hanyalah permainan dalam pikiran yang bisa kamu program ulang. Karena perasaan rendah diri, malu, minder itu bermula dari pikiran kamu yang negatif tentang dirimu. Nah, ini hasil dari menilai tentang dirimu. Kalau pengalaman masa lalumu baik semua, bisa jadi harga dirinya tinggi. Tapi jika pengalaman masa lalumu tidak baik, jarang mendapatkan penghargaan, bisa jadi kamu justru terjebak pada pikiran negatif tentang dirimu yang akhirnya berdampak pada perasaan malu, minder, tidak percaya diri. Saat kamu merasa rendah diri, itu artinya kamu tidak menghargai Sang Pencipta yang menciptakan kamu dengan sempurna. Oleh sebab itu, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang baik dan positif. Berusaha kenali dirimu. Tentu masih banyak potensi yang belum tergali dan dikembangkan. Ingat, rendah hati harus, tapi rendah diri jangan. Jangan biarkan perasaanmu menguasai pikiranmu, tapi sebaliknya, pikiranmu yang harusnya menguasai dirimu. Jika benar-benar diterapkan, tentu kamu mengalami kemajuan yang signifikan. Itu kira-kira yang bisa disampaikan melalui video ini. Semoga menginspirasi, semoga menjadi jalan keluar bagi diri kamu yang sulit maju. Semoga sukses. Jangan lupa subscribe, like, serta komentar.
di channel ini. Sampai jumpa lagi.